Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Setelah kalian kemarin mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladanku, sekarang kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu membaca surat An-Nasr. Marilah kita berdoa dulu bersama-sama agar pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bapak mau nanya, apakah kalian sudah hafal surat An-Nasr? Ya, mudah-mudahan sudah hafal ya. Surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr berasal dari kata An-Nasr yang berarti pertolongan, diambil dari ayat pertama. Surat ini menerangkan tentang berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih Rasulullah dan berbondong-bondongnya masyarakat Mekah, ya, masyarakat memeluk agama Islam. Ya, itu. Nanti kita akan membaca surat An-Nasr. Kalian menulis dan menghafalnya ya. Nah, surat An-Nasr itu termasuk surat Madaniyah, berarti surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. An-Nasr berarti pertolongan. Hal ini sesuai dengan kandungan yang menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada umat Islam. Surat ini menceritakan tentang peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah itu artinya penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu, kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Penduduk kota Mekah menerima ajakan Rasulullah dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Sejak saat itu, umat Islam mendapatkan kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, itulah sejarah singkat, sejarah dari surat An-Nasr. Coba, marilah kita baca dulu bersama-sama surat An-Nasr-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba kalian ikuti ya. Kita pahami makhrajnya yang benar ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza di sini ada huruf za, bukan da, tapi za itu digigit lidahnya ya. Jaa 5 harokat panjangnya. Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa. Itu ada kata an-nasa, ada tasydidnya, berarti itu gunnah, harus ditahan ya, 2 harokat. Wa ra'aitan na, ditahan dulu 2 harokat. Wa ra'aitan nasa yadkhulu, yadkhu itu huruf kho ya, harus
berasal dari tenggorokan, harus terdengar kho tuh. Fi dinillahi afwaja. Nillah bukan niloh. Kenapa? Karena sebelum lafad Allah itu ada huruf yang berharokat kasroh. Jadi jika kalian mendapatkan huruf lafad menemukan lafad Allah sebelumnya berharokat kasroh, kasroh itu yang di bawah ni itu ya, huruf kasrohnya itu ni, maka dibacanya menjadi lah, bukan loh. Fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menjemput nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan apa maksudnya? Ini peristiwa Fathul Makkah yang tadi sudah Bapak jelaskan. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika wastaghfir, dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima tobat. Ya, ketika kalian menghafalnya jangan lupa ya, makhraj hurufnya itu harus diperhatikan. Mana huruf da, mana huruf za, mana huruf ha, mana huruf kho, mana huruf sin kecil, mana huruf sya, itu harus jelas. Karena kalau kita belajar Al-Quran itu satu huruf saja salah maka artinya juga salah, makanya harus benar-benar betul tuh ya. Materi yang kedua tentang belajar surat An-Nasr. Coba kalian tulis ya surat An-Nasr di buku masing-masing. Kalau bisa tanpa melihat Quran itu lebih baik. Tapi kalau belum bisa, belum hafal, coba kalian tulis dengan rapih, dengan rapih ya, dengan terjemahnya. Tuh, kalian bisa membedakan mana huruf bersambung, cara menulisnya gimana, kalau huruf dipisahnya bagaimana, itu ya. Sip. Setelah kalian belajar membaca dan menulis, silahkan kalian menghafal surat An-Nasr hingga benar-benar hafal. Surat An-Nasr termasuk surat-surat pendek, jumlah ayatnya hanya 3. Kamu pasti bisa menghafalnya. Bacalah berulang-ulang ayat demi ayat, mulai dari ayat pertama. Jadi kalian kalau mau hafal, baca ayat satunya dulu sebanyak 5 atau 10 kali terus sampai hafal. Kalau sudah hafal, baru lanjut ke ayat kedua, ulangi 5 kali terus sampai hafal. Kemudian baca ayat ketiga 5-10 kali. Setelah itu kalian hafalkan dari ayat 1 sampai ayat 3. Itu ya cara menghafal dengan cepat. Juga kalau kalian ingin cepat hafal, ketika kamu sholat, baca surat An-Nasr. Setelah surat Al-Fatihah, baca surat-surat pendek yang sudah kalian hafal. Semakin sering kamu membacanya, maka semakin cepat hafalnya. Dan surat-surat yang kamu sudah hafal, sudah kuasai, tidak lupa lagi. Makanya harus sering diulang-ulang. Bukan hanya surat An-Nasr saja, Anas, Al-Falaq, Al-Fil, pokoknya surat-surat yang sudah kalian pelajari, yang sudah hafalkan, yang sudah hafal, diulang dalam sholat, dibaca-baca ya. Itu.
Mungkin itu saja materi surat An-Nasr yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian lebih semangat lagi dalam menghafalnya dan bisa paham apa isi kandungan surat An-Nasr yang sudah Bapak tadi jelaskan. Ingat ya, An-Nasr ini surat Madaniyah diturunkan di Madinah, terdiri dari 3 ayat menceritakan tentang peristiwa Fathul Mekah. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.